Nabi Syuaib atau mertuanya Nabi Musa yang terkadang juga dipahami sebagai tokoh yang sama dengan Yitro, dalam tradisi Bani Israel merupakan seorang nabi yang diutus untuk kaum atau bangsa Madian. Bangsa atau kaum Madian ini juga dianggap sebagai bangsa Arab kuno, di mana mereka bertempat tinggal di kawasan Arab Utara yang sekarang ini berada di sebelah utara Arab Saudi. Dalam buku Kisah Para Nabi, Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Nabi Syuaib juga berasal dari bangsa Madian. Oleh karena itu, sebagaimana pembahasan kita di episode-episode sebelumnya, bahwa benar Nabi Syuaib disebutkan dalam hadis dari Abu Dzar bahwa beliau adalah salah satu dari 4 nabi yang berasal dari bangsa Arab. Hal serupa juga disebutkan dalam literatur non-Islam seperti dalam Cyclopedia of Biblical Literature karya John Kitto menyebutkan bahwa Midian atau Madian adalah salah satu suku Arab. Disebutkan bahwa sosok dari Madian ini, bapaknya kaum Madian, itu memiliki 5 anak dan masing-masing menjadi suku-suku Arab tersendiri. Terkadang orang-orang Madian atau Midianites sebutannya dan orang-orang Ismail atau Ismailites, yakni keturunannya Nabi Ismail, disebutkan secara sinonim dan tumpang tindih karena mereka merupakan suku yang dominan di tanah Arab. Dan disebutkan juga bahwa Yitro atau Nabi Syuaib di sini adalah imam yang diperuntukkan untuk kaum Madian. Hal serupa juga disebutkan dalam kamus Bible-nya William Smith bahwa Midian atau Madian adalah kaum yang hidup di tanah Arab Utara. Sehingga tanpa diragukan lagi bahwa Nabi Syuaib itu adalah nabi yang diutus dari dan untuk bangsa Arab kuno, tepatnya Arab bagian utara. Dan yang menariknya adalah bahwa sosok Madian yang merupakan leluhurnya Nabi Syuaib ini merupakan salah satu dari anak-anaknya Nabi Ibrahim. Ya, anak-anaknya Nabi Ibrahim bukan saja Nabi Ismail dan Nabi Ishak, melainkan juga Madian dan beberapa anak-anak lainnya. Oleh karenanya di tanah Arab ketika itu bukan keturunan Nabi Ismail saja yang menyebar di sana, tetapi juga keturunan Madian juga tersebar di sana. Singkat cerita, ketika itu bangsa Arab itu selain dari keturunan Nabi Hud, juga banyak yang berasal dari keturunan Nabi Ibrahim yang tersebar di semenanjung Arab. Nah, jika Nabi Ishak lahir dari istrinya Nabi Ibrahim yakni Sarah dan Ismail dari Hajar, lalu Madian ini anak Nabi Ibrahim yang lahir dari istri yang mana? Inilah yang akan kita bahas di episode kali ini. Pembahasan episode kali ini saya terinspirasi dari bacaan buku ini, terjemahan kitab Qasasul Anbiya, tulisan Imam Ibnu Katsir yang judulnya diterjemahkan Kisah Para Nabi. Di sini ketika diceritakan tentang Nabi Ibrahim, disebutkan ternyata beliau itu memiliki anak lebih dari 2 orang. Dan anak-anak itu menjadi suku-suku tersendiri di Jazirah Arab sebelum akhirnya punah. Jadi di masa itu Jazirah Arab itu tidak hanya dikuasai oleh keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim saja, tetapi juga keturunan Nabi Ibrahim dari istri lainnya, seperti itu ya. Nah, buat teman-teman yang ingin baca lebih lanjut gimana seluruh pembahasannya ini, teman-teman dapat baca di buku ini, khususnya di judul Nabi Ibrahim, Nabi Syuaib, dan judul kaum Madian untuk lebih detailnya ya. Link tentang buku ini tertera di deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Di episode kali ini kita akan membahas perihal keturunannya Nabi Ibrahim saja. Dan tentunya untuk menambah wawasan kita terkait sejarah klasik berdasarkan narasi tradisi agama. Selain itu teman-teman, dari sini bahkan kita dapat menelisik eksistensi kota Mekah dan Ka'bah jauh sebelum Islam berdasarkan pandangan orang-orang dan sejarawan non-Arab. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang mau berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video dan di kolom komentar semat di bawah video ini. Dalam buku Kisah Para Nabi halaman ke-241, Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa berdasarkan informasi dari kaum ahli kitab, yakni Bani Israel, yang juga berdasarkan kitab Taurat mereka, itu ceritakan bahwa Nabi Ibrahim selepas kewafatan Sarah, maka kemudian menikahi wanita lain yang bernama Qanturah binti Yaqtan dari kaum Kan'an. Fakta ini juga disebutkan dalam kitab-kitab lain seperti Tarikh At-Tabari dan kitab-kitab tarikh lainnya. Dalam Taurat teman-teman, sosok Qanturah atau Keturah mereka menyebutnya, ini disebutkan dalam Barashit pasal 25 ayat 1 yang disebut sebagai istri lain. Dan juga disebutkan pula dalam kitab Tawarikh pertama, namun disebut dengan ungkapan gundik atau selir seperti itu.
Nah, menariknya teman-teman, dalam tafsiran rabi-rabi Yahudi ada pandangan bahwa Kantorah ini merupakan orang yang sama dengan sosok Hajar. Jadi menurut tafsiran Yahudi ini, setelah Nabi Ibrahim mengasingkan Hajar karena kecemburuan Sarah, maka selepas Sarah wafat, ia kembali menikahi Hajar. Namun kini Hajar memiliki nama baru, yakni Keturah atau Kantorah seperti itu. Nah, nama Keturah dalam bahasa Aram itu dipahami bermakna terikat, yakni tidak melakukan hubungan seksual dengan yang lainnya atau tidak menikah seperti itu ya. Dan deskripsi ini sesuai kepada sosok Hajar yang tidak menikah lagi selepas diasingkan oleh Nabi Ibrahim hingga akhirnya dinikahi kembali. Nah, tafsiran ini teman-teman tercatat dalam Midrash, khususnya Midrash Bereshit Rabbah, dan merupakan pendapatnya rabi-rabi Yahudi yang terkenal seperti Rashi, Gur Aryeh, Keli Yakar, Obadiah dari Bertinoro. Namun ada juga teman-teman pandangan yang menolak menyebutkan sama. Itu merupakan pandangannya rabi-rabi Yahudi seperti Rasbam, Ibn Ezra, Radak, dan Nahmanides. Nah, namun jika benar Keturah ini adalah orang yang sama dengan Hajar, maka anak-anaknya Keturah ini adalah adik-adiknya Nabi Ismail yang pada akhirnya menguasai Jazirah Arab. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa terkadang keturunan Nabi Ismail dan keturunan Madian, yakni anaknya Keturah, itu disebut secara tumpang tindih, seperti itu, secara sinonim gitu ya. Dan dalam buku ini teman-teman disebutkan bahwa dari Keturah, Nabi Ibrahim memiliki 6 orang anak, yakni bernama Zamran, Yakshan, Madan, Madian, Syiak, dan Syuh. Nama-nama tersebut itu juga termuat dalam Taurat Bereshit pasal 25 dan dalam Tawarikh pertama ayat 33. Dalam kitab ini dan juga kitab-kitab tarikh lainnya itu mendapatkan informasi nama-nama anaknya Nabi Ibrahim dari Keturah ini berasal dari informasi ahli kitab dari kalangan Bani Israel yang termuat dalam kitab mereka tentunya. Dan menurut catatan sejarawan Yahudi yakni Flavius Josephus itu menyatakan ya bahwa anak-anaknya Nabi Ibrahim dari Keturah itu umumnya tinggal di kawasan Arab Utara atau Arab Felix sebutannya ya, mereka menyebutnya Arab Felix. Nah, yang tertua dari anak-anaknya Nabi Ibrahim dari Keturah itu bernama Zimran. Nah, menariknya teman-teman, pada sebuah Bible terbitan tahun 1874 dari Gereja Anglikan dan diedit oleh Frederick Charles Cook, pada halaman 153 Kejadian pasal 25 ayat 2, tepatnya di catatan kakinya, itu menyatakan bahwa keturunan Zimran, yakni Zimran bin Ibrahim dari Keturah, yang juga dikenal sebagai Zabran menurut sejarawan Yunani bernama Ptolemy, itu merupakan ketua suku kawasan Kinal Dokolpitai yang berada di barat Mekah dekat Laut Merah. Nah, Kinal Dokolpitai itu merupakan sebutan oleh penulis dari Yunani dan Latin kepada kawasan berpendudukan di Hijaz sebelah barat pada abad kedua dan 3 Masehi. Adapun teman-teman, Mekah pada masa itu dikenal dengan nama Makoraba, sebagaimana yang ditulis dalam petanya Ptolemy. Nah, seorang astronom abad ke-17 bernama Jacobi Goli dalam karyanya Elementa Astronomica itu mengklarifikasi bahwa yang dimaksud Makoraba dalam peta Ptolemy itu adalah kota Mekah. Nah, hal serupa itu juga diungkapkan oleh Philip Kahiti dalam bukunya History of Arabs. Adapun dari fakta ini secara tidak langsung teman-teman menunjukkan bahwa kota Mekah itu ternyata sudah dikenal jauh sejak era Ptolemy pada abad kedua Masehi. Dan juga dengan demikian dipahami pula bahwa salah satu anak Nabi Ibrahim dari Keturah ini yakni Zamran dan keturunannya itu tinggal di dekat kawasan Mekah. Dan itu dicatat oleh Ptolemy dari abad kedua Masehi. Nah, keturunannya Zimran ini kemudian dikenal dengan nama Bani Zomenes, sebagaimana yang dinyatakan oleh William Hazlitt dalam bukunya The Classical Gazetteer. Nah, menariknya teman-teman, Diodorus, sejarawan Yunani yang hidup puluhan tahun sebelum Masehi, mendeskripsikan bahwa Bani Zomenes ini senang berburu dan memiliki bait suci yang didirikan di sana dan sangat dikuduskan serta dihormati oleh orang-orang Arab. Nah, teman-teman, bagian memiliki bait suci yang sangat dihormati dari tulisan Diodorus ini menjadi indikasi bahwa bangunan tersebut besar kemungkinan adalah Ka'bah. Mengingat sebagaimana deskripsi tadi bahwa mereka tinggal di kawasan Hijaz, barat Mekah dekat Laut Merah seperti itu. Nah, teman-teman, mengenai deskripsi Diodorus tentang bait suci yang ada di Arab ini, Edward Gibbon dalam bukunya The History of the Decline and Fall of the Roman Empire itu mengomentari seperti ini.
Tetapi bangsa itu pada setiap zaman telah tunduk pada agama dan bahasa yang asalnya dari Mekah. Kekunoan bangunan Ka'bah justru melampaui era kekristenan. Dalam menjabarkan tepian pantai Laut Merah, sejarawan Yunani yang bernama Diodorus justru telah mengomentarinya, yang letak geografisnya antara wilayah kaum Tsamud dan kaum Saba, yakni sebuah bait suci yang amat terkenal yang kesuciannya sangat dihormati oleh seluruh bangsa Arab. Nah, di sini teman-teman, secara gamblang Edward Gibbon itu mengklarifikasi bahwa maksud bait suci yang dimaksud oleh Diodorus jauh sebelum Masehi itu adalah Ka'bah. Secara tidak langsung pula, ini mengonfirmasi bahwa Ka'bah itu sudah dikenal jauh sebelum Masehi dan sebelum era kekristenan, khususnya oleh sejarawan Yunani sendiri yang bernama Diodorus. Secara tidak langsung juga teman-teman, fakta ini membantah klaim Dan Gibson yang katanya di Mekah itu tidak ada Ka'bah dan Ka'bah itu buatan belakangan katanya, yang mana Ka'bah itu yang aslinya itu berada di Petra gitu ya. Dan Ka'bah yang ada di Mekah itu buatan belakangan katanya. Tapi ya soal syubhatnya Dan Gibson ini mungkin kapan-kapan akan kita bahas di episode tersendiri untuk lebih detailnya gitu ya. Nah, kita lanjut teman-teman. Adiknya Zimran, yakni bernama Yoksan bin Ibrahim, ternyata keturunannya juga itu tinggal di kawasan Arab. Namun terjadi kebingungan di sini teman-teman. Karena kaum Arab Qahtani itu terkadang diidentifikasi sebagai keturunannya Yoksan bin Ibrahim. Namun di literatur lain, sebagaimana yang kita bahas di episode sebelumnya, itu dikatakan bahwa kaum Arab Qahtani itu berasal dari keturunan Yoktan bin Hud atau Eber. Nah, terlebih lagi, Yoksan bin Ibrahim dan Yoktan bin Hud itu sama-sama memiliki anak bernama Saba. Sehingga jadi pertanyaan lagi, sebenarnya bangsa Saba yang kita kenal itu dan juga yang disebutkan dalam Bible itu, apakah keturunannya Ibrahim atau keturunannya Heber, yakni Nabi Hud, dalam tradisi Islam seperti itu. Karena kalau versi Biblical Studies menyatakan bahwa Ratu Seba yang kita kenal sebagai Bilqis itu merupakan sosok Saba cucunya dari Nabi Ibrahim. Sedangkan Saba, yakni cucunya Nabi Hud, itu disebut sebagai raja ya, bukan ratu. Namun terlepas dari itu teman-teman, yang pasti baik Yoktan bin Hud maupun Yakshan bin Ibrahim, keduanya keturunannya itu tinggal di kawasan Arab dan melahirkan bangsa Arab. At-Tabari dalam kitab tarikhnya menyatakan bahwa istri dari Adnan, yakni leluhurnya dari Nabi Muhammad yang bernama Mahdad bin Tulaham, itu merupakan keturunannya Yaksan bin Ibrahim. Nah, anak keturunan lainnya yakni adalah Midan atau Madan. Ya, ini sedikit diketahui tentang keturunannya ya. Nah, berikutnya teman-teman adalah Madian, yang masyhur kita kenal sebagai leluhurnya Nabi Syuaib. Nah, jika demikian berarti Nabi Syuaib itu adalah keturunannya Nabi Ibrahim. Nah, detail tentang penduduk Madian itu dapat dibaca di buku ini halaman 268. Penduduk Madian ini sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran bahwa mereka dimusnahkan dalam sebuah azab. Nah, adiknya Madian kemudian dikenal dengan nama Ishbak. Dalam buku ini disebut dengan nama Syiak, serta adik dari Syiak itu bernama Syuah. Nah, itulah daftar anak-anak Nabi Ibrahim dan istrinya Keturah berdasarkan tradisi Islam dan khususnya tradisi Bani Israel. Dan jika seperti pembahasan tadi bahwa Keturah ini adalah orang yang sama dengan Hajar, maka keenam nama-nama anak dari Nabi Ibrahim tadi itu adalah adik-adiknya Nabi Ismail. Dalam buku ini teman-teman di halaman 243 sebagaimana yang dikutip dari kitabnya At-Ta'rif wal Alam Abu Qasim As-Suhaili, disebutkan bahwa Nabi Ibrahim juga memiliki istri keempat, yakni yang bernama Hajun binti Amin, dan memiliki 5 anak, yakni Kisan, Sauraj, Amin, Lutan, dan Nafis. Namun untuk riwayat yang ini sulit untuk mencari referensi paralelnya dari literatur Bani Israel. Bahkan bisa dikatakan tidak ada. Sehingga menimbulkan pertanyaan, dari mana validasi riwayat yang satu ini? Yang pastinya kita tidak mengglorifikasi dan bereforia atas silsilah yang kita miliki, yang berasal dari sumber yang tidak valid bahkan palsu. Apalagi sekarang lagi heboh-hebohnya perdebatan tentang nasab ya. You know what I mean gitu ya. Nah, overall teman-teman, apa yang kita bahas di episode kali ini hanyalah tambahan wawasan saja. Tidak ada kewajiban untuk meyakininya. Mengingat pembahasan ini tidak dijabarkan secara detail di dalam Al-Quran.
menunjukkan bahwa Al-Quran meminta kita agar berfokus pada pesan moral yang disampaikan pada ceritanya, bukan menyibukkan diri untuk menelisik silsilah untuk konteks meyakini keyakinan seperti itu. Karena terkadang teman-teman mengetahui silsilah nenek moyang kita itu bisa saja menimbulkan konflik sosial. Ya contohnya, mungkin leluhur kita itu berasal dari suatu bangsa atau kaum apa seperti itu. Dan dulu leluhur kita itu punya dendam dengan kaum lain. Terkadang kita sebagai keturunannya itu mewarisi dendam leluhur kita. Dan kalau itu diungkit-ungkit, maka bisa menimbulkan konflik. Rasa benci kepada kaum lain akibat dendam leluhur yang diingat-ingat itu kan gitu. Tapi kalau hanya sebatas menambah wawasan itu tidak masalah. Makanya fakta-fakta ini dikutip dalam buku ini. Terjemahan kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Selengkapnya mengenai buku ini, mengenai tentang kisahnya Nabi Ibrahim, Nabi Syuaib, Madian, dapat teman-teman baca di buku ini. Link tentang buku ini tertera di deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Nah, bagaimana pendapat teman-teman tentang topik kali ini? Coba tulis di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, klik like dan share-nya. Dan juga klik tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video berikutnya. Serta kalau channel Edukun Secara Material, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website.com di deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf kalau kesalahan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Abdillah mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.